down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tanggung Jawab dan Etika Manajemen. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Yuliarman, Muhammad Ikram Nasution, Dila Amelia, dan Farhan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan latar belakang dari tanggung jawab dan etika manajemen. Semakin besar suatu organisasi atau perusahaan, maka semakin besar pula tuntutan masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Banyak lembaga bisnis yang menggunakan segala cara untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, diharapkan manajer dapat menjalankan bisnis yang memenuhi syarat dalam etika bisnis manajerial, baik secara moral maupun norma masyarakat. Organisasi sebagai suatu sistem juga diharapkan dapat memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Ide mengenai tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan corporate social responsibility kini semakin diterima secara luas. Kelompok yang mendukung wacana tanggung jawab sosial berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang terlibat di dalamnya, yakni pemilik dan karyawannya. Namun mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansialnya saja, melainkan harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik. Selanjutnya, tanggung jawab sosial dari organisasi. Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya dan bukan sebaliknya. Sebagai contoh, perusahaan yang membuang limbah seenaknya pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Dengan demikian, sudah semestinya organisasi bisnis atau perusahaan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki apa yang dinamakan dengan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat pada umumnya, partisipasi perusahaan dalam membangun lingkungannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengapa perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial? Perusahaan perlu memberikan tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaannya dalam lingkungan dan masyarakat. Hanya saja, tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan ini semestinya diatur dengan lebih baik oleh pemerintah sehingga porsinya tidak terlalu menjadi kekuatan yang dominan di masyarakat. Namun, bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat mewujudkan lingkungan ke arah yang lebih baik. Walaupun ada pro kontra terhadap masalah tanggung jawab dari perusahaan. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. 1. Kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat, oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis.
Yang pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Yang ketiga, akan banyak terjadi konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Mengelola tanggung jawab dan perusahaan. Perusahaan akan berhadapan dengan tuntutan yang lebih besar dari sisi tanggung jawab sosial seiring dengan semakin besarnya kesadaran masyarakat akan lingkungannya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Di antaranya adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Kreitner 1992, yaitu strategi reaktif, definisif, proaktif, dan akomodatif. Yang pertama, strategi reaktif atau reactive social responsibility strategi. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam bertanggung jawab cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif atau defensive social responsibility strategi. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif atau akomodatif social responsibility strategi. Beberapa perusahaan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat. Yang keempat, strategi proaktif atau proaktif social responsibility strategi. Kegiatan bisnis yang dilakukan strategi proaktif dalam tanggung memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Manfaat tanggung jawab sosial. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab total adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan pesan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen konsumen atau hubungan antara penjual dan pembeli saja. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Manfaat sebagai pemerintah adalah adanya tanggung jawab sosial dari pemerintah juga sangatlah jelas. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar etika. Etika pada dasarnya sebagaimana menurut Kreitner 1992 adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Griffin 2000 secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah belief of what is good and what is bad. Keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Yang pertama itu ada nilai personal sebagai standar etika. Nilai atau value sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang memengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal atau nilai value pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua ada nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui pelakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Yang kedua, nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlalu untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Adapun beberapa isu seputar etika. Yang pertama, penggunaan obat-obatan terlarang, pencurian oleh para pekerja atau korupsi, konflik kepentingan, pengawasan kualitas atau quality control, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, penyelewengan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, polusi lingkungan, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, dan lain sebagainya. Untuk mengukur etika manajemen,
Ada 4 kriteria etika untuk menilai suatu etika menurut Griffin, yaitu yang pertama, dari sisi manfaat atau benefits, semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagi pegawainya. Yang kedua, ada pemenuhan hak-hak atau rights. Memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturannya, memenuhi kriteria pemenuhan hak-hak dari seluruh pihak. Yang ketiga, ada prinsip keadilan atau justice. Tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dan pekerjanya. Dan terakhir, ada pemeliharaan atau caring. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasinya. Selanjutnya, mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. 1. Pelatihan etika, ethics training. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang dianut oleh sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Dan pula dengan etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen. 2. Advokasi etika, ethical advocates. Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatan, cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap standar-standar etika. 3. Standar aturan mengenai etika perusahaan, Code of Ethics. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menetapkan standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh perusahaan atau seringkali dinamakan sebagai Code of Ethics. Implementasi dari Code of Ethics ini akan efektif jika memenuhi 2 syarat, yaitu pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai Code of Ethics yang mereka jalankan. Syarat kedua, agar Code of Ethics ini bisa berjalan secara efektif, adalah perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti reward dan punishment system dan lain-lain sebagainya. 4. Keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Upaya lain untuk menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Dalam istilah manajemen dinamakan sebagai whistleblowing atau meniup fluid. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus. Tanggung jawab sosial seperti yang dilakukan oleh salah satu perusahaan rokok di Indonesia, yaitu PT Djarum, mendirikan sebuah foundation yang menangani masalah pendidikan, olahraga, dan sebagainya, yaitu Djarum Foundation. Ini adalah contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility, terhadap masyarakat. Hal-hal ini dilakukan perusahaan sebenarnya juga untuk keuntungan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Seperti perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar karena mereka mempekerjakan masyarakat sekitar. Dikenal karena perusahaan tersebut ramah lingkungan dan juga dikenal karena memberi sumbangsih kepada masyarakat. Selanjutnya, analisa kasus. Dari contoh kasus di atas merupakan bentuk kepedulian dari perusahaan tersebut terhadap kepedulian sosial, yaitu mendirikan yayasan pendidikan olahraga dan sebagainya dengan nama Djarum Foundation. Hal ini akan bersifat mutualisme atau saling menguntungkan karena masyarakat sebagai pihak yang diberikan fasilitas oleh perusahaan tentu dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian baik dalam bidang olahraga ataupun pendidikan. Sedangkan pihak perusahaan dengan berdirinya perusahaan tersebut maka akan semakin mengenalkan nama perusahaan tersebut dan dinilai baik oleh masyarakat. Kesimpulan, tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk kepedulian lembaga organisasi terhadap lingkungan yang memiliki kebijakan dalam berkomitmen dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka
Adanya atau terciptanya tanggung jawab sosial tidak mungkin terlaksana apabila kita tidak memiliki strategi dalam pengelolaan tanggung jawab sosial. Dalam materi ini menjelaskan 4 macam strategi pengelolaan tanggung jawab sosial, yaitu strategi reaktif, strategi definitif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Etika manajerial merupakan kode etik peraturan standar berperilaku seorang manajer terhadap lembaga atau organisasi sesuai dengan norma dan pedoman. Dengan adanya kode etik atau aturan dalam berperilaku, mungkin akan sangat sulit apabila aturan tersebut tidak memiliki strategi dalam bertindak atau mengambil keputusan. Oleh karena itu, pendekatan etika sangat penting di dalam suatu organisasi lembaga. Pendekatan etika tersebut yakni pendekatan utilitarian, pendekatan hak-hak individual, dan pendekatan peradilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.